Kalau ngomongin e-commerce, apa yang ada di pikiranmu? Pasti mayoritas dari kamu sekarang bakal jawab Shopee, Tokped, bahkan TikTok Shop. Tapi kalau pertanyaan ini dilemparkan 4 hingga 5 tahun lalu, pasti masih ada yang jawab Bukalapak. Beberapa tahun lalu, Bukalapak memang jadi salah satu e-commerce andalan masyarakat Indonesia. Bahkan, foundernya Ahmad Zaki selalu dijadikan panutan yang kerap mendapatkan title pengusaha startup e-commerce sukses dari Indonesia. Bahkan pada 6 Agustus 2021 lalu, PT Bukalapak.com Tbk alias Buka juga jadi unicorn pertama yang IPO di Bursa Efek Indonesia. IPO-nya pun gak main-main, karena dana yang dikumpulkan sebesar 21,9 triliun rupiah jadi yang terbesar di pasar modal Indonesia. Tapi nasib buruk kini menimpa Bukalapak. Selang 4 tahun setelah IPO, tepatnya pada 7 Januari 2025, manajemen Bukalapak mengumumkan bakal tutup lapak. Operasional penjualan produk fisik di marketplace-nya resmi dihentikan. Hingga 30 Juni 2024, sisa dana IPO-nya tinggal 9,82 triliun rupiah dan sekitar 6,4 triliun rupiahnya digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Miris ya? Setelah menutup lapak fisiknya, sekarang Bukalapak beralih hanya menjual produk-produk virtual kayak pulsa, tagihan listrik, dan lain sebagainya. Menurut Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Selios, Nailul Huda, Bukalapak terpaksa tutup lapak karena nggak dapat pendanaan segar kayak pesaing-pesaingnya setelah IPO. Misalnya Tokopedia, yang setelah IPO dan merger dengan Gojek, langsung mendapatkan suntikan dana dari ByteDance, walaupun itu terkait dengan pembelian oleh TikTok ya. Di sisi lain, Bukalapak lebih fokus ke pengembangan mitra Bukalapak yang kini membuat e-commerce tersebut kalah saing. Lanjut, kata Huda, persaingan e-commerce di Indonesia ini terbagi jadi 3 layer, di mana layer pertama diisi oleh Shopee dan Tokopedia TikTok. Kemudian di layer kedua ada middle platform seperti Blibli, Lazada, dan Bukalapak. Sedangkan di layer ketiga ada berbagai e-commerce kecil dan lokal. Kini layer pertama lah yang mendominasi e-commerce di Indonesia. Sebab hanya mereka yang dinilai mampu dengan efektif melakukan strategi bakar uang. Ya, nggak bisa dipungkiri juga, soalnya konsumen di Indonesia masih price oriented, alias harga bakal jadi daya tarik utama dalam belanja. Ini juga jadi bukti bakar uang ternyata masih jadi strategi andalan industri e-commerce untuk bertahan. Tanpa pendanaan yang cukup, banyak dari mereka yang akhirnya kalah saing hingga akhirnya menutup operasionalnya di Indonesia. Contohnya kayak belanja.com, Rakuten, mataharimall.com, hingga JDID. Pendanaan yang baik juga membuat Shopee dan Tokopedia bisa menciptakan banyak inovasi, menjadikannya aplikasi e-commerce dengan pengalaman berjualan terbaik bagi UMKM di Indonesia. Inovasinya itu bisa macam-macam, bisa berupa fitur interaktif atau live shopping yang akhir-akhir ini ramai di TikTok dan Shopee. Kira-kira Bukalapak bakal rebranding nggak ya?